kita sudah kembali weekend ini disuguhi oleh pertandingan dari berbagai liga dan juga ada big match juga ya. Mungkin sedikit lah, karena kalau gue nih selipin di akhir takutnya gak kebahas. Orang banyak yang minta mas bahas Serie A, lu penggemar Inter tapi lu gak pernah bahas Serie A. Lu mau kasih views gue berapa? Gue berapa kali bahas Serie A? Dikit gitu untuk ini, untuk di apa dari sisi engagementnya, komen-komennya maupun juga viewsnya kayaknya mentok. Nah, tapi kita ngomongin sedikit Serie A. Gue nggak akan terlalu detail preview-previewnya, walaupun di week ini kan ada Juve lawan Lazio, ada Roma lawan Inter, terus juga Empoli lawan Napoli. Kalau Empoli mah ringan ya, cuman so far Napoli masih ada di peringkat teratas, kemudian di bawahnya ada Inter dan disusul oleh tim-tim lainnya. Nah, kalau lo melihat dari perjalanan yang sudah terjadi di beberapa pekan awal ini, lo cukup kaget nggak sama Napoli dengan Conte-nya? Apa lo justru melihat ya inilah Conte gitu, dia selama dia bisa dikasih environment yang oke, tuntutannya diberikan, termasuk gue ingat dia awal-awal tuh minta Lorenzo dipertahankan, Kvaratskhelia dipertahankan, satu lagi siapa ya, si Lobotka apa siapa gitu yang dia minta pertahankan ya, bukan Osimhen, bukan nama-nama lain yang memang diminta pertahankan. Dan so far terbukti dia ada di peringkat teratas walaupun masih terlalu dini untuk bilang dia title contender. Bahkan dia membeli pemain yang kalau kata orang di Premier League main abal-abal gitu ya, McTominay, tapi Di Canio membantahnya, Di Canio yang bilang ya katanya gua teror nih petinggi MU, siapa yang menjual seorang McTominay yang ternyata bisa berkontribusi begitu besar. Lu gimana ngeliat Napoli sekarang ada di papan atas? Iya, gue ngelihat persaingan yang seru banget menurut gue ya musim ini. Selain Inter dan juga Juventus yang gue sebut akan punya kans besar di musim ini, kita nggak pernah bisa mencoret nama tadi lo bilang Antonio Conte. Tiap datang ke sebuah tim selalu bisa langsung berikan impact yang bagus. Kecuali Spurs. Datang di Chelsea, dia langsung bisa mengubah dalam setengah musim loh. Ketika dia kalah lawan Arsenal tuh timnya, akhirnya dia mengubah komposisi dan itu menjadi sebuah winning team sampai akhir musim. Dia bisa mengubah something dari. Dan nama-namanya aneh-aneh dulu ya, Victor Moses jadi jago. Moses sama Alonso kiri kanan kan. Oh iya, Alonso di kiri, kanannya Moses benar. Iya, itu kan 3-4-3 kan pertama kali dia munculin. Walaupun di awalnya sempat kalah dulu kan, orang bilang 3-4-3-nya basi gitu kan. Nyata justru bisa jadi juara. Ternyata bisa menjadi juara. Juve lah, nggak usah ngomongin lah berapa panjang dia bersama Juventus. Terus ya sekarang bersama Napoli. Lu lupa nyebut Inter mas, Inter juga bisa bagus. Duet Lautaro Lukaku hidup di bawah dia kan. Betul. Ya termasuk Inter pastinya. Nah, sekarang di Napoli, ya dia bisa nunjukin hal itu gitu. Tangan besi dia untuk megang sebuah tim. Identitas yang dia yakini terhadap sebuah tim itu bisa dia implementasikan terhadap setiap tim yang dia pegang. Termasuk Napoli, pemainnya nurut dengan skema yang dia mau. Bisa dia naikin lagi permainannya. Kvaratskhelia yang musim kemarin sempat turun, balik lagi, performance-nya bagus lagi. Kasus untuk Napoli ya mungkin kita melihat tim ini akan terus menjadi title contender hingga akhir musim. Bahkan tanpa Osimhen ya, gila tanpa Osimhen pun mereka tampil cukup solid, semua pemainnya solid. Ditambah Inter yang selalu sejak awal tetap menurut gue title contender, ditambah lagi Juventus yang gue pikir akan langsung tune in sama Thiago Motta gitu. Tapi ternyata masih butuh ups and downs juga. Si Fonseca di AC Milan juga bisa ngalahin Inter ternyata, tapi gak stabil permainannya seperti itu. Lazio di Eropa ternyata main cukup bagus gitu kan. Masih peringkat 4 sekarang ya bahkan Lazio. Iya, masih bagus juga dari sisi permainan. Si Bologna walaupun kehilangan situ, mainnya Motta juga. Motta, siapa lagi ternyata oke juga mainnya, masih cukup stabil lah, walaupun di Eropa sempat dibantai sama si Liverpool, tapi dari sisi permainan kelihatan ini tim yang kehilangan bintang tapi tetap bisa tampil dengan identitas mereka. Masuknya si bekas Fiorentina, Italiano masuk, dia langsung bisa implementasikan gamenya dengan bagus. Jadi ya Serie A sekarang akan seru karena lu nggak akan bisa tahu 1, 2, 3, 4-nya tuh siapa. Bahkan 5-6-nya tuh akan sangat ramai ketika cukup berimbang ya kualitas dari pemainnya. Perubahan transfer pemain juga kita mengejutkan. Tiba-tiba Juve dapat Kalulu, tiba-tiba dapat Cup Miners. Pemain-pemain yang kayak gitu ternyata Douglas Luiz, Efren Thuram. Ternyata cukup oke juga mereka dalam lalu lintas transfer. Jadi ya
lebih menarik menurut gua Serie A musim ini ketika kemarin Inter terlalu perkasa. OP ya tahun lalu ya. Iya, lalu sebelum-sebelumnya cuma ada 1-2 doang gitu yang di atas, tapi sekarang 3-4 tim punya kualitas yang menurut gua bisa saling jegal. Tapi Inter menurut lu sekarang terlalu ini gak sih Mas? Terlalu fragile gak sih? Karena gue melihat kayak ada sisi apa ya, kayak eranya bakal jadi transisi nih. Karena mungkin gue cukup kaget ketika tahun lalu Miki, Hakan sama Barella tuh bisa menjadi trio partnership yang sangat bagus kan. Karena menurut gue Miki gue pikir udah habis. Dan gue pikir dia hanya bisa menjadi rotasi gitu kan. Waktu Brozo cabut nyata dia bisa walaupun perannya diisi sama si siapa Hakan itu Brozo. Tapi kan Miki bisa menjadi trio partnership yang bagus. Tapi tahun ini menurut gue dia kayaknya udah kerasa nih. Pemain kayaknya udah mulai habis. Ditambah kayak Fratesi belum menjisa feel in the shoes-nya siapapun. Karena menurut gue gaya mainnya Fratesi bukanlah untuk bisa menggantikan trio yang ada di tengah ini. Dia lebih ke IMF yang bisa menjadi second striker kayak Havertz lah gitu kan. Menurut lo, dan pertahanan Inter sekarang udah dibobolin 9 gol loh. 16 gol, kebobolan 9 gol terbanyak di antara 6 tim teratas. Menurut lo apa yang belum berjalan di Inter sejauh ini? Salah satunya Lautaro. Iya, berapa gol yang dia baru kemarin baru 2. Iya, baru kemarin kan baru kemarin golin. Berapa pertandingan dia nggak bisa Turam bikin doang gol. kaget gue. Sekarang udah mulai nunjukin lagi nih performansnya dari situ tuh udah mulai sedikit membaik dari sisi posisi depan. Cuman kan yang lo bilang lo khawatirkan lini tengah itu kan selalu bisa dikompensasi sama Simeone itu dengan permainan wingnya. Iya. Lo nggak ngira Di Marco kan bakal tampil sebagus itu. Ya. Di musim kemarin, di musim ini tetap Di Marco stabil. bagus. Iya, Dumfries juga masih bagus lah juga di sisi Darmian, kanan. ganti-gantian ya. Iya, Darmian juga masih bagus. Kan lo nggak berpikir tadinya Di Marco salah satu pemain andalan lo yang bakal bisa ngasih kontribusi banyak. Tapi ternyata ketika tengah lo nggak jalan, berapa kali Inter kan kelihatan ini tim kok mainnya di kiri doang sih ya. Kanannya tuh kosong gitu. Karena memang banyak beroperasi dari sisi kiri. Kalau kanannya si Darmian biasanya kelihatan banget timpang di kiri. Kecuali udah ada Dumfries baru tuh agak imbang tuh kanan kiri bisa. Jadi ya kita ngelihat Simone tuh pelatih yang bisa mengkompensasi kekurangan-kekurangan dengan tim dengan maksimalkan potensi yang paling bagus lo lagi di mana nih? Lagi di kanan Dumfries gitu. Lagi di kiri udah lewat Di Marco mulu. Lagi ke tengah long ball ke Thuram. Jadi dia bisa compensate atau bypass lini tengah lo yang lagi nggak jalan. Jadi strategi mereka tuh cukup berjalan. Cuman kan ketika tengah lo nggak solid, otomatis kan ke belakang juga menjadi masalah kan. Ketika transisi lawan tuh begitu mudah untuk langsung berhadapan dengan back trio back lo. Tapi kan trio backnya kan juga lagi berantakan juga. Lagi berganti terus kan. Iya, karena memang De Vrij kan ya antara iya dan enggak juga nih. Tahun lalu bahkan gue pikir udah nggak jadi pilihan utama, tapi dengan absennya si Acerbi lumayan dia bisa main bagus juga. Tapi tahun ini dia kayak semuanya lebih banyak memberikan jam terbang untuk seorang Jan Bisek kan. Tapi menurut gue Jan Bisek dari sisi serangannya oke, tapi dari sisi defense-nya berapa kali dia sering hilang fokus, hilang konsentrasi. Kita suka kebobolan menurut gue nggak penting. Itu juga tapi memang gaya mainnya sih Mas, menurut gue gaya main Simone dengan Internya ini menurut gue high risk banget kadang-kadang. Karena kita lihat bagaimana, kalau lo ingat ada perdebatan kan kemarin siapa sih kayak pandit dari Italia cewek yang bilang kalau Bastoni ini levelnya udah bisa mendekati Monica Bellucci bukan? Bukan, anjing gue jadi mikir kemana-mana kalau Monica Bellucci. Bahkan ada pandit dari football enthusiast dari Italia cewek gitu ngomong kalau dari cara mainnya nih mungkin kita bisa bukan sejajarkan ya, levelnya Bastoni itu menuju Saliba sama Van Dijk menjadi satu back terbaik di dunia ya. Oke, dari secara defense enggak, tapi dari cara main peran yang dimainin menurut gue terlalu risiko banget tuh seorang Bastoni ya, karena dia ditinggalkan oleh Di Marco selalu untuk naik ke depan. Tapi dia juga harus ikut bantu ke depan juga, megang bola, ngasih crossing juga. Di satu sisi permainannya sangat fluid juga. Artinya kan memang resiko dari tim Simone ini sangat tinggi kan, karena semuanya bisa bergantian untuk menyerang gitu kan. Gak ada yang pakem backnya siapa di belakang. Ya risiko lo main kalau 3 back kan kayak gitu ya. Lo butuh dan maju semua 3 backnya kan. Butuh konsentrasi dan fokus yang luar biasa. Tapi kan Bastoni gak 1 tahun untuk jadi pemain kayak gini. Butuh berapa tahun kan? Kita ngejelek-jelekin Bastoni berapa tahun. Enggak, gue gak jelekin Mas. Gue ingat banget Hanif ngejelekin bilang Bastoni lebih jelek kepada Gatti. Lu gue gampar. Bisa Gatti. Ya Gatti bagus. Bastoni kan kadang-kadang out of positionnya berapa kali kayak gitu kan. Ketika dapat umpan, lah ini kok gak nutup, kok ini gak naik. Kayak gitu kan Bastoni butuh lebih dari 1 tahun untuk menjadikan dia pemain yang matang. Sementara lo kan Acerbi pun butuh waktu seperti gitu juga. Darmian ketika dapat posisi di situ kan nggak langsung ajek kan.
tadinya di kanan banget. jadi back tengah Jadi kanan. sekarang back tengah kanan. Jadi kan emang ada rotasi yang dilakukan oleh dia. Cuman ya. Sehingga lu gak dapet komposisi yang firm memang. Mungkin dulu di awal kan Bastoni, Fry sama Skriniar ya? Enggak, dulu kan Acerbi, si Skriniar sama si Bastoni. Iya Acerbi. Cuman waktu final itu udah gak dipakai si Skriniar ya kan. Karena Skriniar udah bilang mau cabut. Akhirnya kalau tuh Darmian ya back tengahnya gue lupa. Iya, yang lawan. Ya kan, back tengahnya kan. Udah cukup oke tuh sebenarnya. Tapi memang gue juga melihat Pavard pun juga tidak banyak memberikan apa ya. Ya dia juga bingung kalau tambahan ya. Back tengah kanan. Back tengah kanan kayaknya agak susah ya. Walaupun dia bisa jadi back tengah. Cuman dalam formasi 4 back gitu. Untuk formasi 3 back kayaknya tidak semudah itu juga. Dan begitu dia jadi wing back kanan pun juga kayaknya dia gak terlalu nyerang juga kan. Berbeda sama Dumfries yang memang karakternya nyerang banget. Tapi emang itulah. Kita lihatnya apakah Simone bisa mempertahankan title-nya di musim ini. Atau justru lo melihat Juve oke nih secara belum kebobolannya baru 1 gol kebobolan. Dia yang paling kuat secara defensif. Tapi golnya juga baru 10 kan. Artinya ada permasalahan efektivitas di antara 6 tim peringkat atas ini. Ada yang udah nyetak 15 gol, 16 gol. Dia baru nyetak 10. Apakah hanya butuh waktu Mas? Atau memang belum dapat di komposisinya antara Kenan Yildiz, Vlahovic, kemudian ada si siapa Kop Miners pun juga gue lihat masih banyak nyanyiin peluang juga kemarin kan. Iya masih belum fix li karena komposisi butuh awal, pelatih awal, jomplangnya jumlah golnya Vlahovic dengan yang lain, itu kan masih kelihatan. Semuanya belum bisa ngasih kontribusi yang optimal juga. Inter kan juga Thuram kejauhan juga kan, dibandingkan yang lain juga. Di awal Thuram kaget juga sih gue bisa jago gitu tiba-tiba ya. Jumlah golnya kan gak sebanyak itu. Lagi-lagi kan lo butuh lebih dari setahun kan. Betul. Untuk menjadi pemain yang lebih lengkap gitu. Dan ya Juventus akan menuju ke situ. Ya karena Motta balik lagi pelatih yang punya identitas. Yang berani untuk memainkan sepak bola yang dia yakini. Dan pemain setuju dengan gaya main dia. Tinggal ya memang dulu kan Juventus gak ada firm starting 11 kan. Kadang dulu si Weah yang di kanan. Terus si Kostic ya. Kostic di kiri. Iya Kostic di kiri. Berubah-ubah terus kan. Gak punya komposisi. Biaso, gitu. Iya gak punya komposisi ideal gitu. Jadi ya perlahan-lahan gue rasa. Tapi lu sudah menyebut Juve sebagai total contender belum musim ini? Atau butuh 1 tahun dulu untuk bisa akhirnya? Udah. Tahun ini udah bisa langsung? Di awal musim ya 3 itu. Gue bilang akan rame antara Napoli, Inter dan juga Juve. Parah Milan gak diundang lagi. Padahal udah pakai Fonseca ngalahin Inter lah. Taunya one off doang. Iya, anjing jagonya lo Inter doang. Gue udah bikin podcast dia sama anak-anak Calcio tuh gitu. Menang lah minimal 2 gol. Anjing malah Inter yang kalah anjir. Yang Milan gak pernah menang kan lawan Inter kan udah 6 pertandingan apa gila gak pernah gitu. Skornya cukup identik juga gitu kan, cukup besar-besar juga. Tiba-tiba Inter yang gak bisa ngapa-ngapain lawan Milan. Oke, itu dari memenuhi dari asupan dari supporter Serie A. Kita pindah nih, masuki Premier League TV di mana ada big match dulu lah. Ntar kalau gue ngomong MU langsung MU TV. Ada Liverpool lawan Chelsea. Liverpool pernah bilang waktu Arne Slot 3-4 weeks pertama tuh dia bilang kita belum lawan tim besar, tim papan atas besar kan. Anjing lawan MU gak dihitung gitu kan dalam hati gue. Tapi ya MU kan memang sekarang. Kan peringkat 8. Ya itu makanya ya gue gak akan membela dulu ya. 8. Tapi justru yang lucu dia kalahnya Nottingham Forest. Nah sekarang menurut gue nih salah satu ujian terberat dia nih. Karena menurut gue secara kekuatan Chelsea udah menjadi tim yang kembali lagi Chelsea yang kuat gitu kan. Dia selain lawan City mungkin udah gak ada gitu hasil yang jelek. Walaupun ada sempat hasil imbang lawan Palace ya seingat gue di week kedua. Tapi Chelsea yang sekarang udah jelas nih Mas secara fondasi permainan. Udah gak ceroboh ya. Udah gak ceroboh. Bahkan udah mengerikan gitu dari cara permainannya tajam gitu. Lu lihat ini akan menjadi seperti apa partainya antara Liverpool dan Chelsea ini? Open game banget pasti. Dua-duanya lagi-lagi identitasnya nyerang. Klopp lagi. Slot gantiin Klopp. Dia tetap malah bisa nambah daya gedor lagi dengan permainan yang lebih ngepres lagi, balikin lagi Liverpool ke era awalnya Jurgen Klopp. Yang tadi kita tidak pikir dia bisa melakukan itu, sepatu terlalu besar yang dia pakai punya Klopp, ternyata dia bisa untuk mempraktikkan itu, menemukan langsung solusi yang berapa kali kita bilang tentang Gravenberch, ternyata menjadi solusi missing piece yang dibutuhkan Liverpool dan untuk mereka tampil menjadi sekarang peringkat 1. Chelsea on the other hand ya ternyata Maresca oke juga ya. Ya walaupun masih terlalu dini ya. Biasanya terlalu dini. Cuman kan untungnya ketika mereka memilah-milah pemain starting 11 di eranya Pochettino, akhirnya kan udah mulai ini nih ada gambaran
starting 11-nya setelah pemain intinya bisa pada balik atau pemain yang gak cederanya tuh udah bisa pada balik, akhirnya dia bisa fokus untuk menentukan siapa yang akan main di sini. Mungkin pergantian cuman antara Angkungku Madueke di sisi sama kanan. backnya sih Fofana kan tahun lalu kayaknya belum sering dipakai ya. Ya sekarang kan yang waktu itu kita singgung juga Fofana sama Colwill adalah pairing yang gak akan gue ubah. Pairing yang udah pasti akan main setiap pertandingan adalah Colwill dan juga Fofana. Sementara kiri kanannya masih bisa berubah, Cucurella kadang-kadang diganti, Disasi kadang main di kanan. Ya Gusto belum balik, terus di depannya ternyata Maresca sama itu Maresca lagi, Caicedo sama Fernandes sama Caicedo ternyata udah balik lagi bisa menyatu lagi nih. Ketika awal mereka dipadukan kan lo either milih Enzo atau Caicedo nih. Kalau lo main bareng nih kayaknya benturan mulu nih. Sekarang mereka udah udah bisa menemukan balance itu. Dan sosok terpenting jelas Palmer. Ini pemain begitu dikasih free roll, waduh gila, ini pemain yang paling improve menurut gue dalam 2 musim terakhir, karena kebebasan yang dia miliki di dalam lapangan akhirnya bisa membuat dia berani explore untuk melakukan segala macam, pengambilan keputusan. Kalau di kanan lo terbentur untuk ngoper atau apa, tapi di tengah lo kemampuan untuk nembaknya semakin besar. Dan Jackson tuh menurut gue juga striker yang menyebalkan ya, walaupun dia buang peluang cukup banyak, tapi presence-nya dia tuh mengganggu banget gitu, emang agresif banget gitu kan. Jadi memang berapa ya golnya Jackson sekarang? Gue lupa deh. Coba boleh lihat gak golnya 5 ya? Jackson sekarang? Orang mungkin, gue juga suka ngebully gitu. Dia suka buang-buang peluang dan lain-lain. Tapi presence-nya dia tuh otomatis juga membuka ruang untuk Palmer untuk bisa masuk lebih leluasa mas ya. Iya. Jackson itu 4 gol. Kalau kita bicara dia di musim debutnya, 17 gol itu kan sebetulnya lebih bagus dari debutnya Drogba. Oh iya benar. Drogba 15 gol di musim debutnya. Perkara Drogba akhirnya bisa Rashford udah bertahun-tahun terbaiknya 17 gol, itu yang tahun lalu anjir, gue juga bingung dah. Itu kan nunjukin ini pemain punya potensi. Dan kemarin Rashford bukan striker ya, gue ralat ntar fansnya Rashford pada marah-marah. Rashford bukan striker nomor 9 nih ya, gue paham itu ya. Iya terus mas. Palmer juga bukan striker nomor 9. Iya. Golnya banyak kan. Iya si Jackson emang nyebelin, gila, ngotot untuk nyari posisi, bikin back bertabrakan, kecepatan yang dia juga punya, jadi segala atribut. Dan duel-duelnya juga ngerasa juga dia. Cuman kan di awal musim kita selalu pertanyakan dia decision makingnya kan. Kadang-kadang. Kemarin juga ada tuh yang lawan apa ya, minggu lalu apa 2 minggu lalu yang dia depan gawang nggak gol juga, ketepis sama back itu kan, anjing. Ya, akhirnya dibandingin sama Nunes, Torres gitu kan. Tapi yang ketika dia bisa dapat shots, artinya kan dia bisa nyari ruang. Dia bisa memerdekakan diri untuk bisa dalam posisi menembak, dalam posisi one on one. Kan artinya nyari posisinya nih pemain jago gitu. Cuman decision makingnya setelah lo dapat bola apa? Lah dia butuh 1 musim nih untuk mulai menyempurnakan itu. Di awal musim ini udah mulai kelihatan. Udah mulai berapa kali kan Chelsea main deep, tas bola jauh ke depan, langsung diambil sama Jackson dan langsung bisa bikin gol. Jadi ya ini Liverpool jelas harus waspadai Jackson, Palmer sih gila ya. 2 pemain ini yang pasti akan membuat pusing Van Dijk sama Konate sih. Secara kekuatan tim ada yang absen gak sih Liverpool selain Alisson? Udah ada. Ada. Full tim berarti ya. Full tim Liverpool ya. Si Salah juga masih ada, kiri Luis Diaz kemarin juga nggak cedera juga. Ya mungkin pemilihan depannya Jota atau si siapa pilihannya, kan masih 3 itu apa pakai Nunes atau Gakpo, nggak mungkin kan? Iya antara 3 itu, ya kan nggak tahu juga slot ya. Tapi kalau melihat sekarang sih masih ke Jota ya. Lebih ke Jota karena dia punya akurasi yang lebih baik, punya positioning yang cukup baik juga, nggak banyak buang peluang juga, sehingga kalau untuk start ya mungkin pilihan sekarangnya sih Jota gitu. Kalau Liverpool kan di bawah slot ini mainnya sedikit lebih memancing lawannya untuk bisa masuk ke area dia, terus dia merebut bola, terus juga ada directnya juga kan. Nah, menurut lu Maresca akan memainkan bola, inisiatif megang bolanya lebih kuat, atau justru Liverpool yang akan megang bola lebih banyak kali ini? Kayaknya Liverpool. Ini di Anfield ya mainnya? Lupa Chelsea, deh. Kayaknya. Chelsea kayaknya Chelsea Liverpool deh. Bukan di Anfield deh. Kayaknya Chelsea lawan Liverpool deh. Coba lihat dulu jadwalnya, gue lupa nih. Seingat Ogut ya. Oh Liverpool tuh kan, berarti harusnya megang bola kan? Iya. Liverpool ya pasti akan megang bola.
transisinya justru yang akan bahaya dari si Chelsea. Iya. Tapi ketika megang bola kan justru lebih bingung kan Liverpool dibandingkan ketika mereka transisi. Karena kenapa mereka sekarang lebih deep? Ya karena mereka punya interceptor dalam posisi Gravenberch itu. Dia punya intercept. Gak kayak Endo ketika dia dapat bola dia delay dulu. Betul. Kiri kanan dulu tapi dia punya progression ke depan yang bagus. Ya. Makanya kenapa sekarang Slot tuh di beberapa game itu kadang-kadang sih deep untuk bisa melakukan sebuah aksi counter dan juga transisi yang bagus. Ya. Prediksi Mas, ini akan menjadi berapa nih menurut lo? Ini akan menjadi hasil imbang atau Liverpool? Berapa sih pertemuan terakhir mereka? Berapa kemenangan di musim lalu? Liverpool menang lah. Tapi tahun lalu nih seri ya. Di FA Cup tahun lalu Chelsea kalah after extra time. Terus di Premier League di kandang di Anfield 4-1 dibantai. Terus juga di kandang Chelsea seri 1-1. Iya di kandang Chelsea seri. Berarti di Anfield menang lagi dong. Tapi kan ini masih Pochettino Mas. Nih gue lihat bacain squadnya tahun lalu ya Chelsea Noni Madueke oke lah bagus ya tahun ini lumayan. Conor Gallagher, Raheem Sterling, Caicedo, Enzo Fernandez, Cole Palmer jadi false nine. Backnya Badiashile, Thiago Silva, Axel Disasi sama Ben Chilwell di kiri, kipernya Petrovic. Jauh banget memang sebenarnya ini secara komposisi ya. Harusnya ini ya akan beda Sanchez lah. Kalau Liverpoolnya mungkin yang berubah ya Curtis Jones, ada Gravenberch sekarang di backnya mungkin yang berubah. Back kanan berarti akan TAA ya, bukan Connor Bradley ya. Ya. Back kirinya Joe Gomez sekarang akan Andrew Robertson. Jadi menarik sih menurut gue ini akan menjadi partai yang bisa berakhir imbang. Karena semuanya lagi nunjukin performance bagus. Yang musim kemarin agak shaky. Luis Diaz salah satunya, Jota salah satunya, termasuk TAA dan juga Robertson. Ini kan dua pemain yang musim kemarin gak bagus kan mainnya kan. Berantakan sih, gak konsisten lah. Gak konsisten. Robertson habis dari cedera balik, nggak bisa balik ke performance awal. Makanya kenapa muncul nama Bradley kan karena TAA juga shaky juga kan setelah comeback. Tapi Salah juga udah balik lagi to his best game. Yang penting sih Diaz kan apa yang kita mau sebagai fans Liverpool untuk melihat dia berani melakukan take ons itu kan kita nggak lihat di musim kemarin. Tapi sekarang dia sudah menunjukkan itu lagi dan kemampuan untuk ngegolinnya, insting dia untuk melakukan aksi ke dalam gawang itu udah lebih bagus lagi dibandingkan ketika debutnya. Jadi ya kita kan lihat Liverpool yang mematikan lawan Chelsea yang counternya berbahaya juga. Jadi itu masih Liverpool tapi ya? Masih Liverpool tapi kayaknya gak setelak itu Ji. Satu gol aja cukup. Oke kita pindah dari Liverpool Chelsea. Gue gak akan bahas Bournemouth lawan Arsenal karena Arsenal kayaknya lagi OP banget. Tapi Bournemouth menurut gue ini tim yang cukup merepotkan tim-tim besar dengan gaya mainnya. Tapi memang dengan kualitasnya kadang bisa menjadi bumerang juga buat mereka dengan gaya mainnya di transisi, di counter, kebobolan cukup banyak. Terus juga Wolverhampton lawan City juga menurut gue ya ini akan jadi tim yang kayaknya Wolverhampton juga musim ini gak bagus-bagus amat. Lawan City yang Haalandnya juga lagi OP banget. Kayaknya gak akan terlalu berat. Nah MU lawan Brentford ini yang menurut gue agak tricky match. Karena Brentford juga kita tahu. Padahal semuanya itu tandang loh. Tapi lo bilang gampang semua ya. Yang mana? Yang Arsenal tandang. Gampang loh menurut gue gampang. Ya City sementara MU-nya kan kandang. Tapi lo bilang malah. Ya karena MU di kandang aja di kalah mulu Mas. Dan gue belum melihat ada pakem permainan yang bagus ya. Mudah-mudahan dengan abis jeda internasional ini semuanya berubah secara permainan, secara motivasi. Tapi Brentford juga gak kaleng-kaleng gitu. Dari beberapa pertandingan terakhir dia selalu bisa mencetak gol dalam hitungan kurang dari berapa? Ada yang semenit, ada yang gol-gol awal si Mbeumo. Bahkan ada berapa tadi 6 gol ya si Mbeumo. Dan tahun lalu pun juga MU gak gampang-gampang amat ya. Menangnya seri 1-1 sama menang 2-1 itu pun juga gol akhir-akhir McTominay 2 gol menit 90 plus 5 sama 90 plus 7. Nah 2 orang yang nyetak gol terakhir ke gawang Brentford Mount jarang dipakai, McTominay udah pergi gitu kan. Jadi kok melihat McTominay yang winning goal itu kan? Iya winning goal yang 2 pertandingannya 2 gol itu kan. Brace-nya dia bisa nyetak 2 gol. Nah tapi sebelum kita bahas ke pertandingan Brentford ini Mas, ini kan ada kabar yang menarik soal Sir Alex Ferguson dicoret, diputus kontraknya dari sebagai brand ambassador atau duta global MU lah, yang memang digaji sekitar 2 juta pounds ya itu. Menurut lo ini menjadi sesuatu yang ternyata Sir Alex aja bisa dibuang secara tidak hormat gitu oleh Ineos, atau memang dalam bisnis ya kita juga harus move on kan, karena toh juga Fergie nggak memberikan impact apa-apa dari sisi di atas lapangan dan justru lebih malah menambah beban gaji
di saat Ineos juga lagi memperbaiki struktur finansial kan. Bahkan Cantona sampai marah-marah, lu harusnya berterima kasih sama Ferguson yang memberikan lu keuntungan ratusan juta, gelar dan berbagai pengabdian lain-lain, harusnya sampai dia mati. Kok hitung-hitungan sih? Kasih ya, itu Cantona. Ferdinand juga bilang katanya kalau Ferguson aja bisa ditendang, siapapun tidak akan ada yang aman. Tapi justru ini menjadi petanda yang baik gak sih untuk akhirnya lu harus move on dari hegemoni, dari nostalgia seorang Alex Ferguson gitu, dengan akhirnya dia dicoret dari duta besarnya, walaupun dia tetap jadi direktur non eksekutif, tetap bisa nonton lah di tribun VIP itu. Iya, gue sih melihat Sir Alex dia mau apapun di MU ya terserah sih harusnya dia. Harusnya. Udah legend lah, patung udah ada di sana udah kan. dalam level dia, stand-nya juga udah ada. Oh, iya. Ya udah banyak juga yang diberikan MU terhadap dia gitu. Pengakuan terhadap seorang Sir Alex itu sudah cukup banyak yang diberikan oleh United. Mungkin honorary member itu kan mungkin lu nggak perlu ngeluarin duit gitu kan. Sementara duit kan sekarang it's everything gitu kan. Perhitungan sekecil apapun tuh kan tetap aja ada pengeluaran untuk kasnya, sementara lu untuk mengimbangi kasnya tuh seperti apa. Ineos mungkin lebih rigid untuk menilai itu, sehingga pengeluaran yang lo bilang 2 juta pound dalam setahun itu sebuah hal yang mungkin dari sisi finansial cukup ada pengaruhnya gitu buat United. Makanya termasuk kan kemarin yang udah 250 karyawan dicoret, itu katanya bisa menghemat 10 juta pounds kan. Miskin itu kan sekarang MU dengan Ineos gitu kan, di saat City kayaknya baik-baik aja, yang Chelsea baik-baik aja. Kayaknya kayak startup sekarang gitu kan. Ya, bakar duit di awal. Gara-gara eranya Glazer dan Woodward ya kayaknya. Lama-lama dihitung, ini kerjanya apa aja ya? Ya lama-lama gitu. Ini ternyata bisa dikerjain sama ini nih, 2 orang nih kayak gitu. Tapi mungkin bagus juga ya dari sisi finansial dan juga profesional. Optimalisasi source kan tadi kan. Sedikit source tapi lo bisa berjalan dengan source yang sedikit itu. Ini karyawan zaman sekarang palu gada ya. Lo kerjaannya kreatif tapi bisa kerjain apa aja gitu kan. Lo admin tapi harus bisa ngedit. Nah itu dia. Sekarang dicari kayak gitu speknya. Lo bisa ambil gambar gak? Bisa ngedit gak? Bisa bikin konsep gak? Bisa semua baru. Caption baru. Waduh. Semua. Seneng gitu sekarang perusahaan kayak gitu. Tapi memang dalam kondisi keuangan sekarang yang mungkin emang dibutuhkan seperti ini. Iya, dan ya itu kan kenapa datangnya Ineos ya. Akhirnya dia bisa mungkin menyusun bukan hanya dari sisi apa yang ada di lapangan, tapi di non lapangannya kan ya atap harus dibenahi. Kan banyak yang harus dibenahi. Betul. Dari kritik Ronaldo mengkritik fasilitas. Mungkin itu kan akan dibenahi dan butuh uang juga. Tapi balik lagi ke Sir Alex tadi, ya mungkin dari sisi brand ambassador, apakah dia masih jalan-jalan kemana-mana apa enggak? Kayaknya gue juga gak pernah ngeliat sih. Ya kan, kalau misalnya kita ngelihat Dennis Irwin kan juga kan, tapi kan dia sering kita lihat ada di Asia. Dan Nicole, Dwight York kan suka muncul di Indonesia suka muter, gitu. Liverpool dengan John Barnes-nya masih sering muter-muter kayak gitu kan. Kayaknya Sir Alex kayaknya enggak udah 82 tahun coy, enggak selevel itu. Ya mungkin presence-nya sebagai wajah doang kali ya. Tetap mereka akui sebagai sosoknya terpenting dari United, honorary member. Lu mau tetap ada bangku khusus untuk dia di setiap pertandingan, ya itu pasti akan gue berikan kalau gue punya Manchester United. Tapi udah gak digaji lagi. Tapi kalau untuk penggajian, ya mungkin it's a different story gitu. Tapi yang jelas memang ini dulu kan mungkin ada yang bilang kayaknya pelatih juga pasti harus segen sama Ferguson beli pemain. Bahkan kemarin kan katanya yang Ronaldo ke MU pun juga ada campur tangan Ferguson juga kan. Ya ini gue pengen tahu dengan tidak adanya Ferguson, bisa gak nih akhirnya move on dari katanya orang masih segenan Ferguson, masih ngedengerin dia, masih ada influence. Gue gak percaya, sama aja kayak orang bilang masih ada pemain toksik dan lain-lain. Gue gak percaya, tapi kalau kata Ferdinand, kalau tidak ada yang tidak aman, gue gak percaya. Karena sejauh ini Ten Hag masih aman. Nah ini dengan sekarang, kemarin kan Ferguson ini salah satunya dari rapat yang terjadi di London, kalau nggak salah 2 minggu lalu, apa minggu lalu ya, memang yang katanya ada rapat pemilik MU termasuk milik Samer dan lain-lain kan, yang termasuk juga membicarakan Ferguson dan Ten Hag juga katanya. Dan so far bahkan tidak disinggung masa depan Ten Hag tuh terancam sejauh ini dari yang beredar isunya. Apakah memang udah seperti itu Ineos memang dari sisi memang finansialnya terlalu besar cost yang harus dibuang untuk mereka jika memang harus memecat Ten Hag dalam waktu dekat ini Mas? Karena katanya 17 juta pound kan kalau dia harus mencat seorang Ten Hag. Apakah memang ya lo jalanin aja dulu sampai akhir sejauh mana hancurnya gitu kan. Sambil ya kita lihat nih damage-nya sebesar apa, sambil kita menghemat kemungkinan potensi kerusakan kehilangan
17 juta pound sini. Kalau ngomongin Ten Hag tuh agak ini ya. Kesel ya. Agak Ngomong yang botak-botak agak kesel belakangan ya. agak melihat ekspektasi fans seperti apa, Ya. ekspektasi manajemen seperti apa. Itu klop nggak? Kalau kita Klopp kan udah gak ada jadi iya. direktur jadi itu apa yang developmentnya Red Bull Red kan. Bull. Itu Ten Hag nggak? Oh nggak. Nah. Ya. Itu apa yang gue bilang, lu melihat dia tuh sebagai sosok yang long term apa enggak? Kalau short term, gue selalu bilang he's not the right person. Ya. Menurut gue seperti itu. Karena yang dibutuhin United dengan squad yang ada seperti sekarang ini, mereka bisa jauh lebih Excellent lah untuk iya, bisa jauh lebih optimal dengan squad yang ada sekarang. Sosok yang lebih influential terhadap pemain, sosok yang bisa mengubah gaya bermain, pokoknya segala macam hal secara teknis itu bisa dilakukan oleh orang yang berbeda, tapi bukan Ten Hag menurut gua. Karena dalam 2 tahun terakhir gua nggak melihat Ten Hag bisa melakukan itu. Balik lagi di musim ketiga malah makin worse, bukannya makin baik. Di pramusim doang dia nunjukin beberapa sinyal positif, tapi habis itu balik lagi ke seperti itu. Balik lagi nggak bisa kayaknya meng-courage pemain untuk bisa tampil optimal, sehingga terlihat pemainnya nggak bisa ngikutin instruksi dia. Tapi apakah instruksi dia sudah cukup baik untuk United secara overall, itu kan masih mengganjal buat gua gitu. Tapi kalau memang manajemen dan juga fans melihat Ten Hag itu akan excel di musim keempat, ya, atau mungkin musim ke berapa tuh yang 2028 katanya menjadi title contender ya. Title contender. Setelah Pep cabut gitu ya, akhirnya baru bisa gitu ya. Ya itu mah Arteta yang juara kalau gitu. Marnes jangan. Berarti lama banget dong kan, 2028 aja masih 4 tahun lagi dari sekarang gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya ya kayak Klopp kan, itu kan juga nggak langsung bisa. Tapi progresnya ada Mas. Ya progresnya dan dia butuh progresnya kan juga pelan-pelan. Butuh progres pelan-pelan dalam artian melengkapi squadnya kan juga pelan-pelan. Progresnya tuh perlahan-lahan ada musim ke berapa. Dan belanjanya kan dia emang perlahan-lahan juga kan. Dari Coutinho itu dia udah beli si Van Dijk sama si Alisson. Habis itu belanjanya gak terlalu signifikan lagi gitu. Mane dulu, Firmino satu-satu kan untuk melengkapi puzzle-nya sampai terakhirnya si Van Dijk. Betul. Begitu Van Dijk datang langsung solid di semua lini gitu. Ya progresnya itu kelihatan di sisi itu. Tapi kalau lo melihat progres kan pada saat itu bicara trofi sebetulnya belum dapat kan. Liverpool final dapat, final Europa League, kalah sama Sevilla, ada final juga, dia kalah juga. Winning mentality yang ditanamkan oleh Klopp pada saat itu adalah tim ini biasa-biasa aja loh materinya, tapi lu nyampe final nih. Lu punya kemampuan untuk menjadi tim winning team nih. Itu yang bisa ditanamkan ke pemain oleh Klopp. Nah ini kan sebetulnya United udah punya satu step lebih karena mereka sudah mendapatkan 2 trofi sebetulnya kan dari 2 musim. Lu udah tahu lo caranya untuk menang tuh seperti apa. Tapi lu bisa nggak buat pemain ini tuh tampil konsisten terus nih? Kalau kita bicara liganya, kalau Klopp kan trofinya nggak ada, tapi progres di liganya tuh konsisten gitu. Kelihatan, bahkan progresnya kelihatan. Arteta pun seperti itu. Progresnya tuh long termnya tuh kelihatan seperti itu. Nah, gue balikin lagi ke fans United. Lo siap nggak untuk butuh mungkin 4 tahun baru ada progres nih. Mungkin di tahun keempat nih baru ada progres buat si Ten Hag. Tapi kalau untuk long term, lo butuh dia langsung bisa bagus setelah timnya lengkap di musim ini. Short termnya tuh langsung bisa kelihatan. Ya menurut gue bukan Ten Hag. Ini berat banget ya karena ya gue gak melihat tanda-tanda kalau orang ngomongin ngasih waktu dulu sampai Desember gitu. Karena Desember udah sisa berapa bulan lagi kan, 2 bulan lagi. Gue gak merasa Desember adalah waktu yang cukup untuk bisa dia merubah fondasi filosofi gaya mainnya. Dan belum ada tanda-tanda itu ya. Tapi kalau emang long term yang diinginkan oleh Ineos dengan kerugian finansial yang ingin dihindari juga ya menurut gue ya udah sampai sejauh mana lu bisa menerima tim lu ada di peringkat ke-8 gitu misalkan tim lu nggak masuk Liga, karena setahu gue kalau dia nggak masuk Liga Champions tahun depan itu akan kehilangan uang yang sangat besar dan Ineos harus memutar otak lagi untuk gimana caranya didapetin duit kan, dan akhirnya dia nggak bisa belanja pemain lagi yang bisa membawa mereka ekstra lagi di musim selanjutnya. Jadi gue nggak merasa mempertahankan Ten Hag itu adalah opsi yang masuk akal kecuali ada miracle yang ternyata Ten Hag bisa mendadak ke peringkat ke-3 atau 4 di akhir musim ya. Ya we'll see gitu, tapi gue gak melihat itu sebagai sesuatu yang instan diraih karena fondasinya menurut gue belum jalan nih, belum ada. Bahkan kita ngeliat sekarang backnya Lisandro, De Ligt malah gak makin kuat gitu, malah ini sebenarnya apa janjian lebih kuat Evans sama Maguire gitu kan ya.
Ya kita nggak pernah tahu, dan gua berharap kemarin kalau misalkan Ten Hag nyata dipecat kan, gue berharap kalau Zidane menurut gue susah kan, karena Tuchel udah hilang. Tuchel udah hilang. Ini belakangan dia ngelatih Inggris juga. Zidane katanya ada isu, kalaupun dia mau dia butuh jaminan. Gue gak tahu jaminan apa, jaminan rumah, jaminan apa, jaminan gak akan dipecat, jaminan gak akan dibully atau apa. Tapi menurut gue peringkat keduanya ada Tuchel yang mungkin. Nah Tuchel udah ke Inggris nih mas. Gue gak akan ngomongin panjang soal MU. Kalau Tuchel ini ke Inggris, apakah ini tanda Inggris belum percaya make pelatih Inggris lagi setelah kemarin Southgate mungkin udah cukup lama, tapi mentok di situ. Sementara Lee Carsley katanya bisa juara di U21, dia bisa mungkin ngikutin De La Fuente bersama Spanyol, tapi kok justru cepat ini berubahnya tuh tiba-tiba kayak seorang Thomas Tuchel gitu. Iya. Ya mungkin sebelumnya tadi nambahin dikit buat si Ten Hag. Kenapa Arsene Wenger itu terus dipertahankan tanpa adanya besar terus. Nah, itu duit kan. Itu penting kan? Betul. Ternyata itu penting untuk progression lo dari sisi duit. Betul. Dan menjaga kestabilan lo, paling nggak lo ada di Big Four. Ternyata itu menjadi hal yang penting ketika lo udah bicara itu gitu kan, duit. Nah Ten Hag kan musim kemarin tidak bisa menawarkan itu. Betul. Di musim ini terancam juga nih, bisa masuk ke apa enggak. Kalau dia bisa progression terlihat kan ketika lo ada di 4 besar. Sampai itu nggak ada, ya berarti balik lagi, ya lo bukan sosok yang tepat. Nah bicara si Tuchel, ini lagi rame juga sih di Inggris. Lagi rame juga di Inggris. Karena ada yang pro kontra. Banyakan kontra. Karena kan kalau Harry Redknapp sekali lagi banyak yang tetap pengen lokal pride-nya lah gitu lah. Lokal lah. Inggris, Jerman lo tau lah. Rivalitas. Mungkin fans Inggris gak pernah berpikir dia akan dipimpin oleh seorang Jerman. Iya juga ya. Dulu dipimpin oleh Sven-Göran Eriksson. Ini ngapain sih kita nge-hire orang dari negara pembuat furniture. Skandinavia. Gitu. Iya. Pertama dia datang seperti itu. Negara IKEA. Lalu datang Capello. Dianggap gak bisa maksimalin potensi skuad. Mereka berada dalam posisi terjepit. Satu, mereka setelah bikin St. George's Park, itu kan menanamkan sebuah filosofi untuk membangun sebuah tim yang datang dari bawah. Termasuk mendorong si Southgate tadinya. Dan juga Carsley juga dari situ. Dan bisa dibilang sukses ketika U17 lo sukses, U19 lo sukses, 21, tim senior lo sukses, tim putri lo juga sukses. Ini kan artinya apa yang lo bangun di camp Inggris itu kan bisa dibilang sebagai hal yang positif. Makanya mereka cukup berani dengan memakai Warlock nih untuk bisa memasukkan itu. Dan nggak ada trofinya Inggris, tapi bisa meloloskan tim 2 kali Euro, 1 semifinal Piala Dunia dan Piala Dunia tampil ke quarter finals juga. Itu kan ngebuktiin bahwa ya sejauh ini belum ada pelatih yang bisa melakukan itu setelah Bobby Robson 90 sama Stuart Pearce sama Terry Venables di 96 ya? 96. Itu yang Stuart Pearce yang gagal penalti itu kan ya? Iya, itu kan 2 pencapaian semifinal terakhir mereka kan berapa dekade yang lalu gitu, tapi ini bisa dihadirkan. Jadi mereka terbentur antara apakah kita masih tetap akan mempercayakan produk lokal kita untuk membawa itu, tapi source kita yang bisa bermain itu lagi eksepsional nih, yang ternyata tidak bisa dimanfaatkan oleh Warlock kita kemarin. Anggapannya seperti itu, tidak bisa dimanfaatkan oleh Southgate. Carsley di pertandingan pertama oke. Pertandingan kedua kalah sama Yunani. Pertandingan ketiga bagus lagi, inconsistent. Dan dia secara pribadi juga bilang belum sosok yang tepat untuk megang. Dan mungkin memang terlalu gambling ya. Kalau Spanyol mungkin secara regenerasinya kan emang lagi kurang ya secara talenta individual setiap lininya. Kalau Inggris tulus ya. Ya kalau Inggris kan kayaknya memang lagi digajah-gajahkan banget kan. Bellingham, Foden, sebutlah dari semua lini kecuali kiper yang sampah ya. Maksudnya semuanya oke. Kayaknya memang mungkin terlalu gambling ketika mencoba pelatih yang memang belum itu yang tadi Carsley bilang ya. Lalu begitu ada kesempatan mereka tampil di Piala Dunia dengan materi yang masih mewah ini. Siapa nih pelatih yang bisa melakukan itu? Muncul sosok Tuchel. Makanya mereka butuh quick fix istilahnya tuh. Siapa yang bisa dengan cepat mereparasi tim ini dalam memberikan mental, dalam memberikan motivasi, dalam memaksimalkan gaya bermain personil masing-masing. Lo tahu Tuchel kalau main kan ofensifnya kelihatan. Sementara di era Southgate terakhir maju setengah meter 30 detik gitu. Lama banget progression ke depannya tuh lama. Sementara lo tahu Tuchel di setiap klub yang dia pegang
wingnya luar biasa, Ya, lo wingnya punya sih. TAA, lo punya mungkin Shaw nanti di kiri atau TAA dipindahin ke kiri, Rhys James di kanan, Iya bisa juga. dia bisa maksimalin gelandang bertahannya selalu bisa. Enggak, dia akan pakai Ben progress. Chilwell kayaknya karena Ben bekas Chilwell Chelsea di- ya. Bekas Chelsea. Lalu- Mason Mount juga dipakai sama dia jangan-jangan. Jadi semua personel itu akan bisa dioptimalkan dan kita tahu seberapa kekehnya seorang Tuchel. Dia nggak suka basa-basi sama manajemen, Tuh. makanya dia berantem mulu. Berantem mulu di semua klub yang di dia semua itu ya. klubnya. Dortmund, PSG. Sementara dia kan Chelsea. tidak perlu day to day ketemu sama manajemen ini. Betul, nggak Dia- perlu lip service ya. Iya, nggak perlu service, cocok di situ. Iya. Sama media yang tadinya terlalu soft dibilangnya seorang Southgate, Iya. tapi ini kan Ini mah dia ini bisa senyum, dia bisa ketawa, dia bisa vokal ngamuk, juga ya. dia benar. bisa menjadi joker di Iya. dalam. Dan gajinya nggak terlalu besar ternyata ya. Iya, gajinya pun nggak terlalu Kalau besar. dia di PSG apa berapa waktu itu 10 juta, sekarang cuma 5 juta setengahnya gitu ya. Jadi Iya. nggak terlalu besar. Jadi segala persyaratan emang cocok bagi Inggris untuk menunjuk Tuchel menuju Piala Dunia 2026 untuk bisa maksimalin squad yang ada. Ya ini adalah sosok yang menurut gua the one that get away buat MU ya, terutama karena menurut gua di luar sulitnya mencari pelatih. Tadi kan isunya ya Southgate kita masih kita coret lah untuk jadi pelatih MU. Terus siapa lagi? Edin Terzic, walaupun dia sempat bawa ke final tapi ya secara CV menurut gua belum pantas untuk ngelatih MU. Siapa lagi? Kemarin ada lagi tuh kayak Pochettino udah ngelatih Amerika. Potter, McKenna, Carrick. Iya, gue belum lihat sosok-sosok itu ya. Menurut gue ya, selain Zidane ya Tuchel yang menurut gue paling masuk akal. Atau mungkin ya nunggu sampai tahun depan Xabi Alonso ke Madrid, Ancelotti nganggur ya mungkin MU ya. Tapi gue nggak mendoakan MU ancur-ancuran sih ya. Tapi gue harap ya mungkin gue salah. Ten Hag bisa menggantikan apa harapan-harapan orang yang mungkin sudah pupus sama dia dan juga bisa 4 besar. Menurut gue udah bisa menyelamatkan dia. Gue nggak minta trofi lagi, tapi menurut gue 4 besar itu penting ya, Iya, karena bermain iya. Liga Champions itu secara pride, secara duit itu akan mempengaruhi MU ini ada di level mana gitu. Jadi gue nggak melihat Ten Hag ini untuk jangka panjang, tapi dengan opsi sekarang memang susah mencari pelatih yang available untuk ganti Ten Hag sekarang. Oke Mas, udah cukup, udah 1 jam lebih ngomongin. Berarti start pertama lawan Brentford gimana? Anjing berat lagi. Kalau kebobolan duluan, kelar sih gue menurut gue. Karena gue gak tahu deh gue. Karena ya lihat aja menang terakhir lawan Brentford kan dengan McTominay yang dia baru masuk babak kedua terus juga nyetak 2 gol ya. Gue nggak ngeliat lawan Brentford itu, walaupun ya Brentford yang sekarang Brentford tuh Thomas Frank kan? udah ganti kan? Udah ganti kan? Berarti ya? Jadi gue nggak melihat Brentford yang sekarang ini, kan Thomas Frank sempat diisuin juga ngelatih apa jangan nih? Gue nggak melihat Brentford ini menjadi tim yang masih sekuat musim lalu, tapi so far musim ini bisa menjadi yang kejutan tim-tim besar juga bisa kan. menyulitkan tim-tim besar juga. Jadi gue nggak melihat sesuatu yang masih Thomas Frank ya benar-benar. Iya Frank. Makanya dia diisuin ke MU kan. Nah ini main di kandang menang 1-0 aja atau 2-1 aja. Cukup ya? Udah cukup. Kalau seri menurut gue, aduh gue udah gak tahu lagi Makin deh. berat ya? Karena menurut gue fixture-nya MU gak terlalu berat kan sebelum Iya, jadi internasional November kan. Jadi menurut gue ada 3 pertandingan yang lo harus minimal dapat 8 poin, 7 poin. Minimal dapat 7 poin, 2 menang, 1 seri. Karena kalau lo hilang 2 kemenangan menurut gue anjing apa yang mau diharapin sih di MU dan Ten Hag kalau misalkan. Ini yang berat justru fixernya Liverpool. Ya. Habis ini Habis nanti lawan Arsenal ya? nanti Arsenal, habis itu Brighton, Oh iya. habis itu Champions League-nya ketemu si Leipzig, ketemu Brighton lagi di EFL Cup. Pokoknya 6 pertandingan di Oktober, berat nih Liverpool. Oke itu dia, tapi kita sedikit preview Mas. Spurs West Ham. Spurs ya. Fulham, Villa juga kan lagi oke nih. Fulham juga kadang-kadang bisa mengejutkan di kandang ya. Tapi imbang sih kayaknya. Ya switch on Everton gak usah. MU Brentford lo. Anjing nih. Kadang-kadang suka bener sih anjir lo kalau MU Brentford. Kalau MU. Imbang Ji. Anjir. Imbang. Oke, Arsenal Bournemouth lawan Arsenal, kandang Bournemouth. Arsenal tipis. Arsenal tipis ya. Oke, City lawan Wolverhampton, kandang Wolf. City 2 gol. City 2 gol. Oke, Liverpool Chelsea tadi udah ya. Liverpool sekilas. Barca lawan Sevilla. Sevilla udah gak jago musim ini ya. Iya. Artinya Barca lagi. Madrid lawan siapa ya? Gak terlalu berat juga terus tahu gue lawannya. Gak terlalu berat juga. Roma lawan Inter. Madrid tuh lawan Vigo. Oh lawan Vigo. Oh Celta lumayan. Hah? Celta lagi lumayan juga kok. Celta lumayan ya. Ya kalau Iya. Barca lumayan enteng. Sevilla Iya. masih agak jauh sekarang.
Roma Inter Mas. Celta. Oh 9 sih. Celta Oh dia jauh. Apalagi Sevilla di mana? Bawah kan belasan. Tuh 12. Walaupun dia 5 pertandingan terakhir kalahnya cuma sekali ya. Roma Inter Mas. Roma Inter. Kandang Roma. Inter. Juve Lazio. Kandang Juve. Juve. Oke, itu dia prediksi kita sekilas terkait liga-liga di Eropa. Kita akan ketemu lagi. Ya kalau misalkan coachnya masih sibuk, kita akan undang Mas Aryo lagi ya, nggak jauh-jauh ya. Karena saya introvert, kalau ngundang orang-orang yang gak terlalu dekat agak-agak kurang enak gitu kan. Karena soal fulus juga udah bisa dibicarakan ini kan. Terima kasih outsider yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you Mas Aryo. Happy Sama-sama. weekend dan kita tunggu hasil-hasil pertandingan di Liga Eropa. Kita bully-bulian lagi minggu depan. Bye-bye.